Sudah, ayo duduk semuanya. Oke, bahasa Indonesianya disiapkan. Kembali ke bupenanya. Yuk dibuka halaman 145. Halaman 145 bupena. Sekali lagi masih membahas tentang informasi dari sebuah teks atau menentukan atau menemukan informasi dari sebuah teks. Yang pertama, salah satu cara memelihara organ pernapasan antara lain adalah makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga dengan baik. Nah, semuanya siap halaman 145. Berolahraga teratur juga penting agar alat-alat terbaik sehingga dapat bekerja dengan baik. Selain itu, istirahat cukup dan posisi tidur yang benar. Pertanyaannya adalah yang pertama, makna kata bergizi pada paragraf tersebut adalah yang mana? Betul, mengandung zat-zat yang baik untuk tubuh, ya. Itu namanya disebut bergizi. Jadi bergizi, kalau ada istilah makanan bergizi, makanannya mewah atau enggak? Apakah harus mewah? Enggak. Tapi makanannya harus mengandung apa? Makanannya harus mengandung apa? Zat-zat yang baik untuk tubuh. Ya, zat-zat yang baik untuk tubuh contohnya apa? Yang dimaksud zat yang baik adalah apa? Ya betul, tapi maksudnya apa? Vitamin. Terus ada apa lagi selain vitamin? Protein. Apalagi? Mineral. Apalagi? Ya mineral itu air. Karbohidrat itu juga penting. Niat duduknya bergeser, Ishak juga duduknya bergeser mepet kayak tadi. Ya, itu namanya zat-zat yang baik untuk tubuh. Oke, lanjutkan. Ide pokok paragraf di atas adalah mengenai tentang apa? Ya, jangan panjang-panjang. Kalau ide pokok harus menjadi satu kalimat yang disusun dengan cara pikir sendiri berdasarkan kalimat utama. Kalimat utamanya kan salah satu cara memelihara organ pernapasan antara lain adalah makan makanan bergizi. Berarti intinya tentang apa? Cara apa? Ya, cara memelihara organ pernapasan adalah makan makanan bergizi, titik sampai di situ. Itu sudah cukup intinya. Ya. Berikutnya, nomor 3, kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf tersebut. Coba ada ini ya, kalimat tanyanya apa? Bagaimana? Ya bagaimana apa? Kalimat tanya bukan kata tanya, kalimat tanya. Kalimat tanya lengkap. Bagaimana cara memelihara organ pernapasan? Oke, bagaimana cara memelihara organ pernapasan? Joshua, apa kalimat tanyanya? Kalimat tanyanya bagaimana cara untuk menahan daya tahan tubuh terjaga dengan baik. Baik, oke. Ishak, kalimat tanyanya apa?
Oke, boleh. Kaleb, kalimat tanyanya apa? Apa? Ayo, Isa. Kaleb. Apa Kaleb? Fokusnya ke sini, jangan ke sana. Apa Kaleb? Sama? Oke, Daniel, apa kalimat tanyanya? Mengapa kita harus makan makanan bergizi? Oke, good. Oke, kembali lagi Kaleb, apa kalimat tanyanya? Ya, oke, baik. Nomor 4, tuliskan hal-hal penting yang perlu diperhatikan saat menceritakan kembali isi teks bacaan. Apa? Menyampaikan informasi teks dengan bahasa sendiri. Terus? Dengan mencatat di kelompok. Oke. Menjelaskan sekaligus mengucapkan aspek jelas dengan Good, ya betul, seperti itu. Terus, 4? Sudah? Oke, nomor 5, berikutnya. Apakah kita perlu membuat kesimpulan sendiri saat menceritakan kembali isi teks bacaan? Ya, alasannya? Untuk mengingat catatan-catatan yang penting. Boleh, ya, boleh seperti itu, atau karena untuk mengetahui inti pokok daripada bacaan ya. Tapi yang jelas memang untuk mengingat biasanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita masuk beberapa pertanyaan dari layar. Oke, mulai dari Daniel, nomor 1. Menggambar dan menceritakan suatu adegan karena peristiwa yang terjadi di suatu kejadian disebut informasi. Gambar yang menceritakan, bukan, ini gambar, jangan apa-apa semua informasi beda lagi. Gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa itu sebetulnya di buku pena saja ada di halaman 144 itu. Gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa yang terjadi sesuai urutan kejadiannya adalah disebut apa? Cerita bergambar. Ya, cerita bergambar. Namanya aja gambar, ada gambarnya. Ya, cerita bergambar. Nomor 1 boleh dicatat dulu. Cerita bergambar. Oke, nomor 2, Kaleb, tolong bacakan. Jadi kurang keras. Ya, menyampaikan pendapat akhir setelah menangkap semua informasi yang telah disampaikan disebut apa? Tadi yang halaman 145 Bu Pena. Nah, kita bicara tentang apa nomor 5-nya tadi? Menyampaikan pendapat akhir dari sebuah apa? Kesimpulan. Betul. Nomor 1 dan nomor 2 silakan dicatat dulu. Nomor 1 dan nomor 2 dicatat dengan jawaban yang benar. Nomor 1 adalah cerita bergambar atau gambar cerita. Cerita bergambar atau gambar cerita juga boleh, sama saja artinya. Yang kedua adalah kesimpulan. Oke, lanjut. Nomor berikutnya. Isa, dibaca dulu bacaannya.
Sumatera Barat, aktivitas penerbangan bisa diulang bandara pun terganggu berkabut tinggi dan mengganggu aktivitas warga Kabupaten akibat dapat mempengaruhi kesehatan bangsa dan polusi udara yang diakibatkan oleh asap kebakaran hutan duri dan mengembalikan dan membuat udara menjadi down. Kepala Dinas Kesehatan Riau Nanal Arifin mengatakan 3.453 warga Riau dilaporkan memiliki penyakit akut kabupaten sebanyak 46.867 warga ini diantara dan diketahui terserah penyakit campak kecamatan akut A. Sementara warga lainnya dilaporkan mengalami sakit mata, asma, pneumonia, dan penyakit kulit. Kepala karena alih wilayah tersebut masih terlibat hingga saat ini. Masih yang terkait dampak polusi udara akibat kebakaran dan berkabut dan kami adalah kabut asap. Ya, betul, kabut asap. Oke, lanjut berikutnya. Joshua. Oke, Joshua. 6.867 warga diantaranya kembali terserang penyakit seperti saluran pernapasan akut. Perbedaan yang tempat untuk menjawabkan tersebut adalah berapa banyak warga diantaranya mengetahui terserang penyakit. Nggak usah pakai diantaranya. Berapa banyak warga yang terserang penyakit infeksi saluran pernapasan akut? Itu cukup. Yang diantaranya dibuang saja. Itu untuk jawaban. Oke, nomor 5. Yuk, nomor 5. Nia. Informasi yang terkait tentang keluhan kendala warga yang terserang ISPA adalah Berdasarkan bacaan tadi, informasi yang tepat untuk keluhan yang dialami warga selain terserang ISPA apa? sakit mata. Di bacaan ada apa saja itu? Di situ ISPA. Sementara warga lainnya dilaporkan mengalami apa saja itu ada? Ini sakit mata, asma, pneumonia, dan penyakit kulit. Ya, ini semua berhubungan dengan yang asma, pneumonia itu berhubungan dengan paru-paru. Kalau sakit mata ya pasti berhubungan dengan mata, penyakit kulit ya berhubungan dengan kulit. Jadi jawabannya mengalami sakit mata, asma, pneumonia, dan penyakit kulit. Iya itu semua. Ya pokoknya lengkap. Oke, lanjut. Sesuai bacaan kan? Ini kan dijawab sesuai bacaan ya harus sesuai. Nomor 6. Daniel. Kepala Dinas Kesehatan Riau adalah Aljaina Arifin. Kalimat pertanyaan yang tepat untuk kalimat jawab tersebut adalah siapa Kepala Dinas Kesehatan Riau? Siapa Kepala Dinas Kesehatan? Ya, oke, boleh, good. Lanjut berikutnya. Kaleb. Nomor 7 ini sama dengan nomor 5 ya. Nomor 7 sama. Selain penyakit isma, penyakit lainnya juga menyerang warga Riau adalah ya sama. Ini sama saja kayaknya. Enggak usah. Nomor 8. Kaleb. Nomor 8. Diulang. Kaleb nomor 8. Ayo Kaleb. Kok nggak kedengaran suaranya? Ayo Kaleb. Perbedaan gambar cerita harus sesuai titik yang baik.
Oke, menceritakan gambar cerita harus sesuai apa? Rangkaian gambar. Betul, rangkaian gambar ya. Rangkaian gambar atau urutan gambar juga bisa. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, saya akan kasih beberapa catatan berhubungan dengan gambar cerita. Jadi ini kita bicara tentang menemukan informasi berdasarkan gambar cerita. Beberapa langkah yang harus dilakukan, yang dapat dilakukan atau yang dapat diikuti untuk menemukan informasi itu ada 4 hal. Yang pertama, harus pahami selalu judul. Ini sudah berulang-ulang. Yang kedua, bacalah isi teks dengan baik. Yang ketiga, catatlah inti dari setiap paragraf. Dan yang terakhir, jika ada kata-kata sulit, harus selalu cari di mana? Kamus besar bahasa Indonesia. Jadi rekomendasikan kamus besar bahasa Indonesia karena ini kamus yang memang lebih cocok. Ya, kamus Indonesia itu banyak, tapi yang paling sesuai dengan aturan baku. Yang paling sesuai aturan baku ya kamus besar bahasa Indonesia. Nah, yang perlu kamu perhatikan lagi adalah bahwa setelah itu, ini juga kamu harus ketahui bahwa setelah kamu melakukan beberapa hal ini, maka tahap berikutnya adalah menyimpulkan teks, ya. Jadi kamu harus menyimpulkan teks atau membuat kesimpulan. Nah, menyimpulkan teks itu apa artinya? Menyimpulkan teks itu berarti menyampaikan pendapat pribadi. Jadi menyampaikan pendapat akhir setelah menangkap informasi yang telah disampaikan. Jadi berdasarkan bacaan yang kamu baca atau yang kamu lihat, kemudian kamu sampaikan dengan pikiran kamu, mendapatkan intinya apa, nah itu namanya menyimpulkan atau membuat kesimpulan.
Sudah? Ini semua sudah? Sudah? Oke. Nah, berikutnya, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu atau tidak? Jadi sekali lagi, apa yang dimaksud dengan menyimpulkan teks? Sudah atau belum? Belum. Nah, cepat. Jadi sekali lagi, apa yang dimaksud dengan menyimpulkan teks? Semuanya, apa yang dimaksud dengan menyimpulkan teks? Menyimpulkannya menyampaikan pendapat informasi yang semua disampaikan. Ya, betul ya, menyampaikan pendapat setelah menangkap atau mendapat inti informasi yang telah disampaikan. Nah, simpulan di dalam teks bisa ditulis di bawahnya. Nggak cukup ini. Sudah ya? Ini sudah apa belum? Belum. Nah, menyimpulkan teks itu sendiri nanti bisa menggunakan beberapa kata-kata ya untuk menjadi tanda kita membuat kesimpulan. Sudah atau belum? Sudah ya? Oke. Sudah ya? Di dalam membuat kesimpulan, biasanya kita akan memulai atau mengawali kesimpulan itu dengan beberapa kata ya. Dengan beberapa kata. Seperti apa saja contohnya? Yang pertama, karena itu. Karena itu, maka karena itu perlu ada, nah itu namanya kesimpulan. Oleh karena itu. Kadang-kadang juga bisa menggunakan kata jadi. Untuk itu. Itulah sebabnya. Kemudian kesimpulannya atau ringkasnya, atau juga bisa dengan demikian, atau juga bisa dengan intinya. Ini kata-kata yang biasanya dipakai untuk mengawali sebuah kesimpulan. Intinya, berdasarkan bacaan di atas, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu contoh, itu bisa disebut sebagai simpulan. Atau itulah sebabnya mengapa kita perlu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, itu juga bisa jadi simpulan. Jadi simpulan biasanya diawali kata-kata ini. Oke. Sekarang yang berikutnya, yang kedua, yang bagian kedua. Jadi tadi bagian pertama kita bicara tentang kesimpulan. Bagian yang kedua kita bicara tentang gambar cerita. Gambar cerita atau bisa juga disebut cerita bergambar. Ada yang menyebutnya sebagai cergam. Ya. Adalah apa? Adalah gambar yang menceritakan suatu adegan. Ini udah sering kita latih ya. Ada gambar-gambar, kemudian kamu bikin cerita dari gambar-gambar itu. Nah, itu namanya disebut cerita bergambar atau cergam, yang terjadi sesuai dengan urutan kejadian.
Nah, untuk menemukan informasi berdasarkan gambar cerita, kita perlu mendeskripsikan atau menjelaskan atau menggambarkan gambar cerita itu dulu dengan beberapa langkah. Yang pertama, harus perhatikan objek di dalam gambar. Yang kedua, tentukan ciri atau karakteristik utama objek di dalam gambar. Yang ketiga adalah tentukan fungsi atau manfaat objek yang ada. Dan yang terakhir adalah menentukan diksi, pilihan kata yang jelas. Oke, sampai di sini sudah? Belum. Sudah atau belum? Nah, Sudah? belum. Sudah atau belum? Belum. Sudah. Sudah? Oke, jadi sekali lagi saya tanya, gambar cerita atau sergam itu artinya apa? Ayo sama-sama 3, 2, 1, apa itu sergam? Oke,
Nah, cergam ini bisa dibuat dengan beberapa langkah. Ada 4 langkah. Langkahnya yang pertama apa saja? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Ya, fungsi artinya kegunaan. Misalnya di dalamnya ada sepeda, berarti gunanya untuk apa? Kalau di dalam gambar ada sepeda, kegunaan sepeda untuk apa? Kegunaan sepeda untuk apa? Loh? Nah, sepeda nggak tahu gunanya untuk apa? Sepeda, gunanya sepeda apa? Kita naik sepeda gunanya untuk apa? Ya, berarti sebagai apa? Kegunaan sepeda adalah sebagai apa? Alat apa? Alat transportasi. Nah, ya. Itu contohnya, jadi tahu gunanya barang yang ada di dalam gambar, cari tahu dulu, baru bisa bikin cerita. Keempat apa? Yang keempat. Ya, pilihan katanya harus jelas, diksinya harus jelas, sesuai dengan cerita, ya. Oke, berikutnya, terakhir. Ya, saya akan akhiri dengan bagian ini. Adalah tentang masih berhubungan dengan cerita bergambar atau cerita gambar atau cergam atau gambar cerita. Untuk menceritakan gambar, khususnya adalah gambar yang memuat objek-objek kompleks. Kompleks itu artinya maksudnya objek yang rumit, ya, dan beragam. Maka kamu dapat mengikuti beberapa langkah berikut ini, ya. Yang pertama, jadi ini kalau khusus untuk gambar yang menceritakan tentang benda-benda yang rumit itu ya, misalnya fokus pada cerita itu, cerita tentang bagian-bagian sepeda atau apa, tergantung ya. Harus perhatikan semua objek yang ada di dalam gambar dengan teliti. Gambarnya apa saja, seperti apa, warnanya bagaimana, itu namanya memperhatikan. Kemudian harus diperhatikan setiap unsur di dalam gambar. Terdiri dari apa saja? Ada stangnya, ada rodanya. Kemudian yang ketiga, kembangkan imajinasi. Nah, di dalam membuat cerita harus selalu ada membangun imajinasi dengan menghubungkan unsur-unsur dalam gambar. Dan terakhir adalah ceritakan kembali atau ceritakan gambar cerita sesuai urutan atau alur cerita yang baik dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekali lagi, kalau namanya mengarang, membuat cerita, selalu harus gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Sudah? Ini sudah selesai? Sudah selesai atau belum? Halo, sudah selesai atau belum? Sudah, oke. Jadi sekali lagi, kalau kita mau menceritakan gambar yang rumit atau gambar yang kompleks atau objek gambar yang beragam, langkah-langkahnya ada 4. Apa saja itu yang pertama? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Oke. Yang keempat apa? Oke, yang baik dan benar. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan atau tidak? Halo, ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya bertanya. Pertama, coba sebutkan langkah-langkah menemukan informasi dalam teks. Sama-sama, apa saja? Langkah-langkah menemukan informasi di dalam sebuah teks atau cerita. Ada 4 langkah. 1, apa? 2, apa? 3, apa? 4, apa? Sama-sama, 3, 2, 1. 2. Oh, ini nggak bareng-bareng. 3, 2, 1. Oke, ketiga. Yang keempat. Jika ada kata-kata yang tidak kamu ketahui artinya, carilah arti kata tersebut di dalam kamus. Good. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Waktu kita mau bikin gambar cerita atau cerita bergambar, kamu harus melewati beberapa langkah. Sebutkan langkah-langkah menemukan informasi. Bukan membuat, sorry. Langkah-langkah menemukan informasi di dalam atau berdasarkan gambar cerita. Apa saja? Ya, perhatikan objeknya. Terus yang kedua. Bacanya pelan-pelan, fokus betul-betul untuk dipikir dan diingat dengan baik. Yang pertama apa? Terus yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Oke, baik. Sekarang tolong sebutkan kata-kata yang biasanya dipakai ya untuk menandai sebuah kesimpulan. Apa saja yang bisa kamu sebutin? Kata-kata yang mengawali kesimpulan. Karena itu. Ayo sama-sama 3, 2, 1. Karena itu. Terus. Terus. Harus. Oke, good ya. Selalu fokus kepada inti sebenarnya ya. Nah, terakhir yang saya mau tanyakan, langkah-langkah waktu bikin cerita bergambar yang memuat objek yang kompleks atau rumit itu gimana saja? Ada 4 hal yang harus dilakukan. Apa saja?
Semuanya fokus, semuanya fokus. Ya, yang pertama apa? Yang pertama apa? Perhatikan semua objek yang ada dengan teliti. Terus yang kedua? Kedua jangan lamun. Kamu sering ketinggalan ini loh. Apa kadang-kadang sebutan-sebutan kayak gini malah hilang. Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Ceritakan dengan cerita sesuai urutan atau alur cerita yang baik dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, good. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi kita fokus pada menemukan menemukan informasi dari gambar cerita, ya sebenarnya inti pada pelajaran hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, semua catatan yang ada di atas bukunya di atas meja disingkirkan. Semua catatan yang ada di atas meja semua disingkirkan. Saya akan tanyakan beberapa hal. Hari ini banyak hal yang harus dihafalkan ya. Jadi ingat-ingat apa yang kamu sudah terima. Ya, hari lain waktu akan lebih banyak fokus untuk mempraktekkan bagaimana cara membuat cerita bergambar atau juga menemukan informasi dari cerita bergambar. Ada 10 nomor ya, ada 8 nomor saya siapin ya. Sudah? Meja kursinya bergeser dulu. Ya, ada 8 nomor. Silakan dikerjakan. Perhatikan setiap pertanyaan dengan baik dan teliti, kemudian baru dijawab. Waktunya 10 menit dari sekarang, dalam panjang angka 12 selesai ya. Ingat ini pertemuan untuk minggu ini. Semua pelajaran kelas 5 hanya ketemu saya hari ini saja ya. Ketemu saya hari ini saja. Jadi selain itu semua PR maupun apa yang sudah saya kasih tugas-tugas itu dipelajari baik-baik untuk hari Jumat. Ya, hari Jumat saya pasti akan keluarkan 15 nomor berhubungan dengan apa yang sudah kita pelajari dari semua ini. Seperti yang lalu. Jadi dan soalnya pilihan. Ya, soalnya pilihan. Tolong hati-hati. Kemarin pelajaran saya yang jelek siapa ya? Saya lupa. Kemarin pelajaran saya yang jelek itu siapa ya? Semua pelajarannya saya, IPA, EPS,
PPKN, bahasa Indonesia. Karena kemarin kayaknya ada yang jelek banget ya. Ya, pokoknya kalau namanya soal pilihan harus tolong dibaca lagi ya. Jangan langsung oh kayaknya A. Ternyata A itu kamu belum selesai bacanya. Kamu baru belum ngerti intinya. Jadi salah. Pilihan satu kali kamu salah jawab sudah salah semua betul-betul. Bentar, kemarin siapa ya? Kayaknya ada yang 50 atau enggak ya kemarin ya? Saya kok agak lupa ya. Bentar saya cek ya. Jadi tolong dibiasakan kalau namanya soal-soal tuh semua bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sama bahaya. Bacaannya panjang, jawabannya sedikit. Ya, salah pikir, salah jawab, salah pilih, sudah salah, benar-benar salah. Oh iya, IPS-nya Joshua kemarin 53 ya. Kamu hampir separuhnya lebih, itu salah. Ya, nanti saya perlu ulang lagi yang IPS. Kemarin saya ingat ada yang 50 katanya. Ya, hati-hati ya. Soal pilihan itu lebih berbahaya daripada soal isian. Ya, kalau isian kamu bisa nulis, kamu bisa kasih pendapat. Ya, kamu masih ingat-ingat apa yang dulu pernah diajarkan guru, kemudian kamu tulis. Tapi kalau soal pilihan itu kadang-kadang mirip antara A sama B sama C sama D. Jadi kalau nggak terlalu mudah, baca lagi coba. Kalau enggak, salah semua nanti jadinya. Bukan cuma ngapal ini. Kalau pelajaran begini nggak cuma menghafal, tapi harus memahami dan mengerti. Nah, untuk memahami dan mengerti ya kamu harus hafal. Kalau bahasa Indonesia ini minggu lalu kayaknya nggak ada yang jelek. IPS sama PPKN ada yang jelek. Jadi hati-hati ya. Sekali lagi saya ingatkan kalau soal dan ujian lulus SD itu biasanya soalnya pilihan. Biasanya. Tapi saya kurang tahu ya. Karena kadang-kadang berubah-ubah. Di soal pilihan itu kadang-kadang kan dianggapnya gampang, tapi justru karena dianggap gampang, jadi akhirnya roboh, salah pilih. Oke, kemarin yang jelek cuma IPS. Ya, beberapa juga banyak yang kayaknya salah di satu nomor yang sama. Nanti di pelajaran IPS saya akan ulang lagi yang soal quiz kemarin ya. Yang soal hari Jumat. Oke, siapa yang sudah selesai bahasa Indonesianya? Kalau sudah selesai boleh silahkan kasih consent untuk difoto, kemudian istirahat. Kita istirahat nanti sampai jarum panjang angka 2.
Kalau sudah selesai boleh kasih consent untuk difoto. Kemudian istirahat sampai jalan panjang angka 2. Nomor 1 sampai 6 jawabannya singkat saja, itu tidak perlu panjang-panjang, singkat jelas ya. Kalau suruh bikin pertanyaan ya bikin kalimat tanya, bukan kata tanya ya, kalimat bertanya ya. Kalimat. Nomor 4, 5, 6. Nomor 7 dan 8 itu yang tadi saya baru jelaskan. Cukup sebutkan 4. PKN